Halo teman-teman, saya Kak Martina. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana setting add-on domain. Sebelum kita memulai tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu add-on domain. Add-on domain adalah domain yang ditambahkan ke hosting utama. Jadi, dalam satu hosting bisa menampung 2 atau lebih website. Ini berguna di mana kita membeli satu hosting saja, kita bisa punya beberapa website. Nah, tentu kita harus memperhatikan sebelum membeli hosting itu, pastikan hosting tersebut memiliki fitur add-on domain. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, tentu kita harus membeli domainnya, domain yang akan menjadi add-on tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan membeli domainnya di Niaga Hoster. Kemudian, domain ini akan saya arahkan ke hosting saya yang ada di SiteGround. Jadi, dari Niaga Hoster akan diarahkan ke SiteGround. Selanjutnya, saya akan install WordPress di domain tersebut. Di sini saya akan contohkan domainnya adalah jelajahwp.com. Selanjutnya, kita akan langsung coba mengakses WordPress atau websitenya dari browser ya, untuk memastikan langkah-langkah ini berjalan dengan baik. Oke, ayo kita lanjut langsung ke langkah yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke Niaga Hoster. Di sini saya akan menggunakan afiliasi saya, yaitu di kamartina.com/Niaga Hoster. Dengan afiliasi ini, apabila teman-teman membeli hosting di Niaga Hoster, saya akan mendapatkan sejumlah komisi, namun tidak menambahkan biaya apapun ke kalian ya. Jadi dengan begini saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Ayo kita langsung lanjut ke bagian domain, karena di sini kita akan membeli domainnya saja. Masuk ke domain, kemudian kita masukkan ini jelajah WP, sudah di .com ya, langsung cek domain. Oke, ini sudah tersedia ya, jelajahwp.com. Itu harganya 125.000. Jadi di sini kita bisa langsung klik selanjutnya. Kita kemudian diarahkan ke halaman rekomendasi hosting, tapi di sini kita tidak butuh hosting. Jadi di sini order tanpa hosting. Mari kita lihat dulu detail ordernya. Nah, ini ditambahkan pajak 10%. Jadi yang harus kita bayar nanti adalah Rp137.500. Oke, kita order tanpa hosting. Kita kemudian masuk di halaman total pembayaran. Nah, ini dia 137.500. Nah, ini yang penting ya. Lindungi informasi pribadi Anda. Nah, ini sangat penting. Tujuannya apa? Jadi, jika teman-teman tidak melindungi informasi pribadi kalian, nanti mungkin tiba-tiba ada orang yang menghubungi kalian dari informasi yang dia dapatkan setelah mereka mencoba melihat informasi pengguna dari jelajahwp.com. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, apabila teman-teman pengguna baru, itu bisa didaftar akun, sedangkan saya sudah ada ya, sudah punya akun, jadi saya langsung klik login. Oke, ini bagian perusahaan karena saya tidak punya perusahaan, jadi saya kosongkan saja. Ini nama saya sudah benar, alamat sudah, nomor telepon sudah. Jadi sekarang saya akan pilih BCA virtual account ya, sama kalau ada kode promosi bisa dipakai di sini. Ini saya pencet checkout sekarang. Nah, ini dia. Tadi kan saya pakai BCA virtual account.
Jadi sudah ada kode pembayarannya, jumlah yang harus dibayar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pembayaran. Tapi coba kita lihat dulu di email. Nah, ini sudah masuk. Tagihan telah dibuat. Nah, ini sama kayak tagihan yang tadi, jumlahnya. Jadi kita harus segera bayar agar domainnya segera aktif. Setelah melakukan pembayaran, akan ada beberapa email yang masuk ya. Ini pembayaran telah diterima, verifikasi informasi kontak, domain jelajahwp.com registration. Nah, kita buka satu-satu. Ini sudah ada pembayaran tagihan sukses. Ini validasi, ini harus kita klik. Maka kita akan diarahkan ke halaman verifikasi. Nah, ini has been verified successfully. Nah, ini sudah terverifikasi. Kita bisa tutup halaman itu. Oke, ini jelajahwp.com sudah aktif statusnya. Kita coba klik. Nah, kosong. Ya, karena kita belum arahkan ya. Oke, kita tutup dulu ini. Kita juga tutup ini. Dan kita kembali ke Merchant. Nah, ini sudah ada domain sama perlindungan privasinya. Kita masuk ke layanan Anda. Masuk ke domain, ke menu domain. Nah, ini sudah aktif. Oke, kita tutup yang ini. Sekarang tahap kedua, yaitu kita mulai mengarahkan domain ke hosting. Ke hosting yang sudah kita punya. Oke, ini kelola domain. Nah, ini sudah masuk ke detail domain kita. Kita langsung masuk ke name server. Nah, secara default ya, name servernya ya di Niaga Hoster. Sedangkan kan sekarang kita ke SiteGround. Nah, untuk mengetahui name server dari hosting di SiteGround yang kita punya, tentu kita harus masuk ke SiteGround. Nah, saya kembali menggunakan link afiliasi saya, kamartina.com/SiteGround. Oke, di sini karena saya sudah punya akunnya ya, hostingnya sudah ada, ya tentu saya akan login. Selanjutnya kita masuk ke menu website. Nah, ini dia hosting saya, ini domain utamanya. Kemudian kita masuk bukan ke cPanel ya, tapi kita masuk ke server detail. Ini server detail dari hosting saya ya. Yang kita butuhkan ini NS1, name server 1, name server 2. Nah, nanti kita akan masukkan ke sini. Ini bisa kita langsung copy. Dan perhatikan di sini NS1, NS2 di belakangnya sama ya. Jadi kita masuk sini, hapus. Ini ganti ke NS2. Kita lakukan update. Nah, ini udah, selamat name server updated. Setelah terupdate, kita masuk ke SiteGround ini lagi, kembali ya ke SiteGround. Kemudian kita masuk ke cPanel. Jadi kita akan menambahkannya di cPanel. Ini tampilan cPanelnya. Di sini di paling atas sudah ada add-on domain. Langsung saja diklik. Kita tambahkan di sini new domain name. Nah, yang tadi itu yang sudah kita arahkan jelajah
wp.com. Nah, ini sudah langsung hijau ya. Ini otomatis, kemudian passwordnya pastikan yang atas dan bawah ini password again ini sama ya, centang hijau. Kemudian kita langsung klik add domain. Biasanya kalau begini saya langsung klik save ya, jadi tak usah lagi ingat-ingat passwordnya, itu sudah tersimpan, jadi kita bisa langsung pakai nanti kalau kita butuh menggunakan FTP username-nya. Nah, ini sudah hijau-hijau, udah created, udah oke ya. Sekarang kita go back atau langsung ke Cpannel Home ya. Kita bisa coba ketikkan domainnya dulu, jelajahwp.com. Nah, ini perbedaan error, beda dengan tampilan yang tadi. Itu artinya sudah ada di hosting utama, tapi belum ada websitenya, masih kosong. Nah, oke, kita balik ke Cpannel, kita install langsung WordPress. Ini tahap ketiga, kita akan install WordPress. Tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung klik install ya. Oke, kita sudah masuk ke software setup. Di sini kita pilih atau cari yang baru kita tambahkan, jelajahwp.com. Hebatnya di SiteGround ini, ketika kita menambahkan add-on domain, dia udah otomatis dikasih HTTPS. Jadi kita nggak perlu lagi setting menambahkan HTTPS. Dan bisa langsung ke site name Jelajah WP. Jadi ini akan saya fungsikan sebagai tempat sharing seputar WordPress ya. Oke, tutorial membuat website dari nol. Kita bisa bikin admin, atau kalau saya biasanya bikin Kamartina dengan K besar ya. Kemudian di admin password ini, oke, saya buat password sembarang dulu. Jadi nanti tentu pasti saya ganti ya. Bagian admin email, nah ini secara default saya juga sering pakai langsung gini ya, admin atau kadang info begitu. Nah, sedangkan ini kan belum saya buat tadi, belum kita buat. Mungkin di tutorial berikutnya, jadi di sini saya fokus untuk menambahkan add-on domain saja. Nah, kalau maupun ini bisa langsung pakai yang alamat email yang bisa kita pakai ya, misalnya yang di gmail.com. Oke, berlanjut. Nah, di sini saya pakai bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian limit login ini saya aktifkan. Ini penting ya, kalau misalnya kita atau ada orang yang coba-coba mau menebak-nebak password kita. Nah, itu kalau dia sudah 3 kali, dia harus menunggu waktunya lagi. Intinya ini bisa lebih aman lah ya. Kemudian ini saya nggak perlu karena saya punya tema sendiri nanti. Kita klik install. Pada tahap ini penting ya, kita tidak memindahkan kursor kita atau ngeklik ke tempat lain karena bisa gagal nanti instalasinya. Jadi di sini pastikan sampai 100% dulu baru kita berpindah ke tempat lain. Ini sudah sudah successfully. Nah, kita bisa langsung klik di sini, langsung login di sini bisa. Tapi di sini kan tadi sudah saya buka ya. Jadi ini bisa kita reload. Nah, ini kan sudah terinstall WordPress-nya. Jadi, itulah tadi bagaimana cara kita memasang add-on pada sebuah hosting. Jadi, fungsinya satu hosting, pastikan ya hosting tersebut punya fitur untuk ditambahkan domain-domain baru. Nah, jadi punya satu hosting bisa punya banyak website, tapi tentunya ada kekurangannya. Kekurangannya adalah resource atau paket hosting tersebut itu dibagi-bagi bersama domain-domain yang lainnya.
Jadi ketika ada misalnya salah satu website kita itu punya traffic yang tinggi, bisa jadi domain yang lain atau website yang lain akan terpengaruh, jadi down dia. Nah, ketika itu terjadi, sudah saatnya itu artinya kita harus beli hosting sendiri untuk domain tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai di akhir video ini. Jangan lupa di subscribe sehingga teman-teman bisa langsung mendapatkan update terbaru ketika saya upload video tutorial-tutorial terbaru ya. Kemudian jika kalian suka, please klik like dan kasih komen. Bila ada pertanyaan, sebisa mungkin saya akan coba untuk menjawabnya. Kemudian share ke teman-teman kalian, barangkali ada juga yang lain membutuhkan bagaimana cara setting add-on domain. Dan terima kasih, ada tambahan diskon 5% di Niaga Hoster dengan menggunakan kupon Jelajah WP. Link afiliasi ada di bagian deskripsi dari video ini. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.